Tes. Oke. Jadi, halo semua. Ini gue bakal bahas pertemuan 9 dan pertemuan 10 dari PPT yang prima. Jadi ini asis gue yang ke-8 ya. Jadi nanti yang pertemuan 9 kita bakal bahas multi-call. Yang pertemuan 10, jadi nanti bakal bahas heterogeneous di situ. Nah, kita bahas dulu yang multi-call. Jadi intinya ini materi sebelum UTS, di mana model ini itu tidak bisa dianalisis secara menyeluruh karena intinya di sini dia ada multi-call. Nah, bisa itu bakal kita bahas. Nah, oke, sebelum sono kita bahas dulu outline-nya. Karena ini agak cukup panjang gitu, takutnya kalian nanti nggak boleh. Ini outline-nya ini yang pertama kita bakal bahas definisi dan tipenya dari multi-call. Yang kedua kita bakal bahas penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan si multi-call ini terjadi? Terus gimana cara detect-nya, mendeteksinya. Kalau yang multi-call itu gimana caranya? Terus akibatnya dari multi-call ini. Yang terakhir kita bakal bahas solusinya. Jadi ini bakal cukup panjang. Mau atas ini kayaknya kalau lebih dari sejam bakal gua cut ya. Jadi ini bakal jadi 2 bab. Tapi kayaknya ya pas lah sejam kayak yang pertemuan sebelumnya. Nah, jadi ini definisi dari multi-call sendiri. Ini udah dibahas di masalah yang OLS assumption. Jadi ini pertemuan kedua ya, dalam kedua sebelum UTS. Intinya multi-call ini kan asumsi ke-7 ya, melanggar asumsi ke-7, di mana dia artinya adalah tidak boleh ada hubungan linear yang sempurna antara variabel independen. Jadi antara X1 dan X2 itu nggak boleh ada hubungan sempurna. Ditandakan dengan ini. Jadi dia nggak boleh covariance X1 dengan X2 itu nggak boleh sama dengan 1. Atau hubungan antara X1 dan X2 itu tidak boleh perfect multi-call. Tidak boleh sama dengan 1. Ini contohnya. Nah, misal ini contoh X2 plus 4X3 itu sama dengan 0. Nah, berarti ini bisa kita substitusikan jadi kanan X2 sama dengan min 4X3. Yang berarti ini kalau X2 meningkat 1, X3-nya meningkat 4, X2-nya meningkat 2, X3-nya meningkat min 8, dan seterusnya. Jadi peningkatannya dari X2 itu menyebabkan si X3 ini meningkat sebesar secara linear. Jadi meningkatnya terus-terusan gitu. Maka itu disebut sebagai perfect multi-call. Jadi nggak boleh nih kalau ada perfect multi-call. Nah, tapi sebenarnya multi-call sendiri itu bisa dibagi jadi 2. Yaitu yang pertama itu perfect multi-call. Yang dia nanti coefficient-nya dia sama dengan 1. Sama nanti ada yang namanya high multi-call. Nanti coefficient-nya itu lebih dari sama dengan 0,8. Caranya gimana? Cara paling gampangnya nanti kita bakal bahas di how to detect-nya. Tapi ini gue kasih contoh dulu. Ini intinya di apa namanya? Di Stata itu kita bisa ngedetect dengan cara comment core namanya. Ini komennya. Komennya core. Jadi core ini dari kata correlation. Misalkan kita mau core X1 dan X2. X1, X2, dan X3. Ini. Nah, kalau udah, ini bakal muncul nih bentuknya tabel kayak gini biasanya. Gue lupa sih. Ya gini lah. Ini X1, ini X2, ini X3. X1, X2, X3. Jadi nanti X1 sama X1 ini pasti 1, X2 sama X2 1, ini 1. Nah, X2 sama X1 nanti bisa berhubungan nih. Nah, hubungannya nanti dalam bentuk angka antara 0 sampai 1. Misalkan kalau dia high multi-call, maka dia bisa jadi kayak ini, 0,84. Ini berarti hubungan antara X2 dan X1 itu hubungannya cukup tinggi, di atas 0,8. Kalau hubungannya rendah, ini bisa aja hubungannya antara X3 dan X1 itu cuma 0,3. Gitu.
X3 dan S2 misalkan cuma 0,7 gitu. Itulah. Kalau misal di start ya, komennya core, ketemu tabel kayak gini. Nah, jadi intinya sebenarnya multi call itu pasti terjadi. Jadi nanti dibaginya bukan cuma 2 sih, dibaginya 3 berarti. Jadi ada perfect itu kalau 1, lebih dari 0,8 itu kalau high. Nah, berarti kalau kurang dari 0,8 berarti dia low multi call. Dan setahu gua itu nggak bakal ada korelasi antar variabel yang dia itu nanti sama dengan 0. Ini nggak mungkin. Sama dengan 0 itu nggak mungkin. Jadi multi call itu pasti terjadi. Nah, masalahnya dia itu bentuknya high atau perfect. Nah, ini bakal kita bahas ya. Oh ya, sebenarnya biar kalian lebih kebayang, contoh paling gampang tuh kayak misal antara pendapatan lagi, ya, antara price dengan demand. Nah, itu kan udah ada teorinya kan. Nah, misal kalau price naik berarti demand akan turun dengan asumsi barang normal gitu. Nah, itu nanti kalau kalian masukin dua-duanya menjadi variabel independen, kemungkinan besar dia bakal perfect multi call karena dia sudah sesuai teori. Kalau barang normal ya udah price naik, demand pasti turun. Jadi dia pasti ada hubungannya. Jadi ntar kalau dicek core-nya, maka dia mungkin aja dia sama dengan 1. Gitu ya. Nah, terus di sini apa sih yang menyebabkan si multi call itu terjadi? Jadi yang pertama itu metode pengumpulan data yang digunakan. Jadi samplingnya itu dia yang digunakan ngawur. Nah ini juga yang paling fatal sih. Jadi kalian bisa aja samplingnya 1000 gitu. Tapi kalau kalian ngambil yang ngawur, itu bisa terjadi kesalahan dalam pengambilan sampling, di mana rentangnya itu atau dispersionnya atau persebaran datanya itu cuma terbatas saja di suatu populasi doang. Misalkan kalian ngambil anak FE, ini anak FE ya, misalkan. Penelitiannya kalian mau ngambil anak FE, tapi kalian cuma ngambil anak akun dan anak II misal. Nah ini salah nih, ini nggak bisa. Yang berarti nanti kalian nggak bisa merepresentasikan secara keseluruhan FEB, karena kalian cuma ngambil jurusan akun dan IEI, tanpa ngambil mene IE dan BI misalkan. Gitu. Kami ngawur. Nah terus constraint-nya, constraint pada model atau dalam populasi itu jadikan sampel. Jadi maksudnya constraint di sini itu kan pembatas ya, adanya halangan. Jadi constraint pada model, misalkan di sini ada Y, X2 dan X3. Di sini Y-nya konsumsi listrik, X2-nya income, X3-nya besar rumah. Tapi di sini kalian menjadikan ini menjadi suatu sampel. Jadi di sini bisa aja income ini dia menjadi suatu populasi, tapi kan jadi sampel. Nah itu nanti skalanya beda dengan yang di 1 dengan X3. Jadi kalau skalanya beda itu bisa jadi ada perbedaan hasil. Terus yang ketiga itu spesifikasi model. Bentuknya yang masuk spesifikasi itu bentuknya misalkan polinomial. Polinomial pada jangkauan regressor yang kecil. Ini misalkan aja spesifikasi model itu kesalahannya ada banyak. Tapi ini contoh aja. Salah satunya itu bentuknya polinomial. Polinomial yang maksud itu kalau ada variabel yang kalian kuadratin. Jadi ini bentuknya polinomial. Nah, ini kan sesuai dengan contoh yang di atas ya. Contoh yang jadi trigger problem yang di atas sendiri. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kalian mau mengkorelatkan suatu variabel atau regressor, itu apa ya namanya, sampel ya, sampel ya, isi sampelnya itu harus yang terdispersi secara rata, secara luas. Kayak misal di sini yang biasanya dijadiin polinomial itu kayak misal variabel umur. Nah, itu bisa jadi dikuadratin.
kalau key ini dikuadratin, biasanya jangkauannya atau range-nya itu nggak seberapa besar. Jadi kalau kalian kuadratin itu hasilnya kayak sama aja gitu. Nggak bisa merepresentasikan yang kalian mau, hipotesisnya jadi nggak terlalu benar. Nah, terus yang keempat, itu ada yang namanya micronumerosity. Nah, ini yang paling sering terjadi juga, di mana jumlah regresor itu lebih besar daripada jumlah sampel. Atau jumlah regresor ini jumlah si parameternya. Jadi kalian ngambil variabelnya itu ada banyak nih. Misalkan variabelnya ada 15. Berarti nanti jumlah regresornya ada 16 kan, termasuk intercept. Nah, tapi kalian ngambil si sampelnya itu cuma 10 karena sangat terbatas. Nah, itu yang jadi masalah micronumerosity ini. Kalau kayak gitu nanti akibatnya di sini df-nya itu bakal kecil. df itu degree of freedom. df ya di tabel regresi df. Kalau df-nya kecil, maka nanti SE-nya bakal besar. Nanti lihat rumusnya. Nah, ini kalau gitu dia bakal t-statnya bakal kurang. Jadi dia nggak signifikan. Inti dari micronumerosity itu. Makanya jumlah sampel itu juga penting buat dia terjadi multi-call atau enggak. Semakin besar sampelnya dia, maka semakin gede juga, semakin kecil juga kemungkinan dia bakal terjadi multi-call. Terus yang terakhir itu common trend. Nah, ini tren yang memiliki variabel yang memiliki tren yang sama seiring waktu. Misalkan di sini income dengan wealth atau dengan population juga bisa. Intinya di sini semakin tinggi income kalian, wealth kalian atau kekayaan kalian pasti bakal sama-sama naik kan? Karena trennya pasti sama. Income kalian naik, kekayaan kalian juga naik secara akumulasi. Itu udah pasti gitu jadi. Atau income sama saving juga sama. Income naik, saving naik. Income turun, saving turun. Ini sama income turun, wealth turun pasti. Nah, udah itu penyebabnya, sekarang akibatnya. Akibatnya. Sekarang gimana cara ngedeteksinya? Yang pertama, itu kalau misal nilai R-score-nya tinggi, tapi banyak variabel yang nggak signifikan. Nah, ini masalah banget. Ini cara yang paling gampang banget buat mendeteksi adanya multi-call. Nilai R-score-nya misalkan di sini R-score-nya sampai 70%. Ini tinggi banget kan? Nah, karena biasanya tuh normalnya, kalau kalian aslinya ngeregresiin, normalnya itu kayak 10% aja udah untung itu aslinya. R-score 10% itu udah tinggi banget, apalagi buat yang data yang time series. Nah, 70% itu udah tinggi. Tapi di sini variabel yang signifikan itu cuma misalkan banyak variabel yang nggak signifikan. Misalkan 3/4-nya. 3/4 var tidak signifikan. Jadi dari 4 variabel yang kalian pakai, 3-nya itu nggak signifikan, tapi R-score-nya tinggi. Nah, ini masalah. Kalau bisa gitu nanti kita bahas di yang akibatnya. Sebenarnya agak bisa gitu. Tapi ya udah. Nah, terus cara ngedeteksi keduanya itu tingginya pairwise correlation. Ini pasti sih. Ini kayak ini yang tadi katanya pakai yang core itu, pakai rumus core X1, X2. Itu nanti kalau misal dia lebih dari sama dengan 0,8 berarti dia high. Gitu. High multiple. Nah, terus yang ketiga ada namanya auxiliary regression. Dimana kalian meregresikan variabel independen yang kalian duga itu memiliki multivarianalitas yang tinggi dengan variabel lainnya. Nah, caranya ini gimana caranya kalian menduga ini? Ya bisa pakai core ini atau bisa juga kalian menduga secara logika aja lah. Misalkan yang tadi income dengan wealth itu kalian nggak usah pakai core aja itu udah kelihatan ya ini kayaknya pasti ada multi-call deh karena ini pasti berhubungan antara satu sama lain dan berhubungannya kayaknya cukup tinggi. Nah, terus kalian regresiin dimana X2 misalkan di sini wealth ya, misalkan di sini itu wealth.
Kedua, kalian regresiin dengan si income dan masukin satu variabel independen yang kira-kira dia kayak ya berhubungan tapi hubungannya nggak cukup tinggi, misalkan population. Dihubungin semuanya. Habis itu kalian regresi ini nih, X2 dengan S3 dan S4 ini. Gue nggak tahu kenapa ada X1. Jadi kayaknya ini X1 dimasukin karena X1 nggak berhubungan ya. Jadi ini yang berhubungan S3 dan S4, terus X1 dia anggap nggak berhubungan. Jadi ininya kalian regresiin variabel-variabel yang sekiranya berhubungan, terus nanti ketemuan si R-square-nya. Nah, R-square ini kalian dapat dan kalian hitung secara manual. R-square di auxiliar ini di per min 2. A itu kan jumlah parameter kan. Di per 1 min R-square per n min K plus 1. Terus F-grid-nya juga sama dengan ini. Terus kalau misal dia F dari aux-nya itu lebih tinggi daripada F-grid, maka dia ada multi-call. Dan ini ribet banget sih, yang auxiliary. Dan jarang dipakai. Nah, terus nah ini yang lebih gampang. Kalian tinggal ngebandingin antara R-square yang auxiliary dengan R-square yang aktual. Jadi ini kalian regresiin, ketemu kan R-square-nya. Ini ketemu R-square. Nah, terus kalian bandingin dengan si aktual. Kalau misal ini auxiliary-nya R-square yang lebih tinggi daripada aktual, maka dia pasti ada multi-call-nya. Nah, terus nomor 5, ini nih yang paling sering dipakai, namanya VIV. Jadi biasanya yang paling sering dipakai itu ini, VIV sama yang core itu. Sama yang core, Firebase Calculation. Paling sering dipakai ini. Karena yang paling gampang itu. Karena ini VIV, kalian cukup tulis habis ngeregresinya. Misalkan, rek X1, X2, X3, rek Y, X1, X2, X3. Nah, terus kalian ketik VIV gitu ya, enter. Nanti ketemu ada nanti VIV-nya tuh lebih dari 10 atau enggak. Kalau biasanya misal dia lebih dari 10, maka dia terdeteksi high multi-call-nya. Dan ini kayak gue nggak tahu range-nya sampai berapa sih. Kayak gue nggak pernah nyoba juga. Gue nggak pernah nyoba maksimumnya sampai berapa. Kadang bisa 20, kadang bisa 15 gitu-gitu. Gue nggak tahu maksimumnya berapa. Dan gue nggak tahu dia di yang perfect multi-call kalau berapa. Yang jelas dia 10,5 aja itu udah sangat tinggi. Udah dimasuk high. Gitu. Terus tol ini juga lumayan. Ini tinggal ya udah sih, tinggal tol gitu. Atau enggak kalian mau apa namanya? Ini dimanualin juga apa-apa. Misalkan VIV-nya 5,5. Jadi tolnya itu 1/5,5. Jadi kalau dia semakin ke angka 0, maka dia semakin tinggi multi-call-nya. Tapi ini agak jarang dipakai daripada si VIV. Karena dia, gue nggak tahu ini batasnya berapa gitu. Karena ini kan dia ngomongnya semakin dekat ke angka 0. Jadi kayak bingung gitu kita. 5 itu udah dekat ke angka 0 atau belum. Atau 1 itu udah dekat ke angka 0 atau belum. 10 udah dekat ke angka 0 atau belum. Itu. Eigenvalues and condition index. Nah ini jujur gue nggak ngerti. Dan gue belum baca juga. Jadi kalau kalian mau bisa juga lihat. Tapi kayaknya ini nggak pernah masuk deh. Bukan kayaknya sih. Ini gue nggak pernah lihat di soal. Ada eigenvalues dan condition index. Nah terus selanjutnya kalau udah di tag, ini akibatnya. Akibat kalau misal si multi-call ini terjadi. Terus kenapa? Nah, yang pertama itu adalah yang perlu kalian catat, kalau multi-call terjadi, dia masih blue. Jadi sebenarnya multi-call itu nggak apa-apa, karena dia masih blue. Tapi si estimatornya atau betanya, parameternya, itu punya variance variance dan covariance yang besar. Dan berarti di sini dispersi atau persebaran data dari si betanya itu menjadi cukup besar. Berarti nanti bakal mempengaruhi juga di masalah signifikansinya, restartnya atau p-value-nya. Itu bakal masalah tuh. Nah, konsekuensinya gimana?
Ini ya kalau misal ini si parameternya itu semakin besar, maka konsekuensi pertama itu SE-nya masalah, dia akan semakin besar. Kalau SE semakin besar, maka dia pasti T statistiknya cenderung nggak signifikan atau T statistiknya cenderung nilainya kecil. Kenapa gitu? Karena di dalam SE ini dia ada R square ini, R square 23. Nah, ini dapatkan dari yang nih si R23 ini. Jadi kalau misal dia 1 berarti dia angkanya berarti sangat high multicol. Jadi semakin tinggi semakin dia jelek. Berarti ini kalau kalian R square-nya kan ini R square. R ini correlation ya maksudnya, bukan R square. Correlation antara variabel independen kedua X2 dengan X3. Ini bacanya gitu ya. Nah, ini misal 1 ya. Berarti 1 min 1 0 kan. Yang berarti ini nanti bakal tak terhingga gitu. Kalau misal kalian di sini 0. Jadi semakin tinggi correlation-nya, maka SE-nya semakin tinggi. Semakin rendah R square ya, maka berarti SE-nya juga akan semakin rendah. Gitu ya. Nah, kenapa sekarang SE semakin tinggi, maka T statistik cenderung nggak signifikan? Karena di sini di dalam SE, di dalam T stat itu mengandung yang namanya SE. Jadi ini cara nyari T stat kalau multiple variabel ya. Ini kalau kalian ingat, itu cara nyari T stat ini harusnya ada B min B0 sih. Dan ini berarti maksudnya SE ya. Ini kan sama kan rumusnya, ini berarti SE. Jadi ini sama aja B2 cap min B0 per SE. SE B2 cap. Jadi semakin tinggi SE-nya, maka semakin kecil T-statnya kan. Jadi semakin nggak signifikan dia. Nah, itu masalah tuh. Semakin tinggi SE-nya, semakin rendah SE-nya, berarti T-statnya semakin tinggi. Itu hubungannya antara SE dan T statistik, yang hubungannya korelasinya negatif. Oh ya, D0 ini dari hipotesisnya. Jadi hipotesisnya misal kalau 0, berarti ya udah D0-nya itu sama dengan 0. Kalau misal di sini 1, maka di sini juga 1. Gitu ya. Nah, konsekuensi kedua, ini kedua ya. Pertama. Confidence intervalnya itu cenderung menjadi lebar. CI-nya itu jadi semakin lebar. Kalau CI-nya semakin lebar, maka dia semakin nggak akurat. Karena minus nilai minimum dan nilai maksimumnya itu semakin lebar. Ya lebar, semakin lebar. Nah, itu konsekuensi kedua. Nah, konsekuensi ketiga itu nilai R-square-nya tinggi. Nah, ini yang masalah. Karena T statistiknya itu cenderung banyak yang nggak signifikan. Jadi udah disebutin kan, kalau di sini T statistiknya menjadi nggak signifikan, banyak yang nggak signifikan. Tapi sebaliknya R-square-nya itu justru menjadi semakin tinggi. Ini kalau kalian ingat rumusnya, gue lupa lagi rumusnya. Ada 1 min SSE kalau nggak salah, per SST. Gue lupa sih. Ini ya semakin tinggi. Nanti kalau semakin tinggi errornya, berarti dia R-square-nya, maka akan semakin rendah. Gitu ya. Jadi error itu bisa mengaruhi si R-square. Kalau error semakin tinggi, maka R-square-nya juga akan semakin tinggi. Tapi sebaliknya si variabelnya itu banyak yang nggak signifikan. Yang itu mengaruhi juga ke nanti F-test-nya juga. Test. Jadi kayak semuanya tuh kayak ada multiplier efeknya gitu. Kalau misal dia ada multicollinearity-nya itu tinggi. Gitu. Yang kelima, standar error dan estimator RDS sensitif terhadap perubahan segala pada data. Nah ya, ini juga masalah. Gimana kalau kalian misalkan hapus 3 sampel aja, itu SE dan estimatornya, itu bakal ada perubahan banyak. Misalkan kalian ngehilangin outlier di situ, itu bakal terjadi perubahan
yang banyak banget, yang perubahannya sensitif, terus semakin elastis. Nah, yang terakhir, gimana cara kita solve multicollinearity? Yang pertama itu do nothing. Ini yang paling biasa terjadi, karena ya udah multicol itu pasti akan ada dan bakal selalu ada. Yang tadi gue bilang, correlation-nya itu nggak mungkin sama dengan 0. Si core-nya itu tidak mungkin sama dengan 0. Karena setiap variabel, apalagi variabel dalam ekonomi, itu pasti terjadi hubungan antara satu sama lain. Yang masalah itu hubungannya high atau perfect. Nah, itu yang masalah. Berarti ini maksudnya itu multicol itu kalau misal kita do nothing itu nggak apa-apa. Yang penting dia nggak perfect aja. High itu masih nggak apa-apa, itu masih bisa di solve. Tapi kalau udah perfect itu bakal susah banget. Nah, ini masalah multicol datang dari micronumerosity. Nah, ini yang paling penting. Dari ke-5 penyebab yang sebelumnya dijelasin, micronumerosity itu yang paling sering masalah, di mana N-nya kecil, N-nya rendah. Karena itu pengambilan sampel, jumlah sampel itu penting untuk mengatasi multicol ini. Gitu. Dan kenapa kita do nothing? Karena parameternya masih bersifat blue. Ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa multicol ini ditaruh di asumsi ketujuh yang nggak wajib, karena dia kayak penting nggak penting itu. Yang penting dia nggak terjadi perfect aja. Dan aslinya perfect multicol itu agak jarang terjadi. Kecuali kalau kalian ngawur masukin modelnya, kayak tadi price dengan demand, itu agak ngawur. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya prior information, yaitu kalian memasukkan restriksi informasi dalam model regresi. Jadi ini berhubungan dengan materi di sebelumnya, di pertemuan 8 PPT prima. Coba kalian lihat pertemuan 8 itu ada restriksi regression, RLS. Metodenya itu namanya RLS. Nah, itu kalian memberikan restriksi terhadap variabelnya biar dia nggak terjadi adanya multicol. Jadi di sini si income dengan wealth itu udah pasti ada multicol kan. Dan ini kayaknya perfect juga deh multicolnya. Karena itu dia solve-nya itu dengan cara solve itu apa sih? Kalau gue jadi aneh. Itu. Nah, itu B2 sama dengan 0,1 B1. Jadi B2 ini kita transformasikan jadi 0,1. Direstriksikan. Nah, bisa juga dengan konsumsi ini. Si income sama wealth itu jadiin yang namanya yield. Berarti yield sama dengan income plus 0,1 wealth. Nah, ini nanti kita tinggal transformasikan ini semua menjadi variabel yang yield. Jadi ini jadi variabel yield. Nah, ini udah hilang nih si perfect multiple-nya antara income dengan wealth. Gitu. Karena dia jadiin yield, dan dalam yield itu dia ada income plus 0,1 wealth. Jadi wealth naik sebesar 1, income belum tentu naik sebesar 1. Gitu. Jadi kenaikannya nggak secara paralel. Gitu. Terus yang ketiga, kalian bisa nge-combine antara cross section dengan time series data, atau yang namanya pooling data atau panel data namanya. Nah, karena di dalam data time series itu, misalkan ini contohnya antara price dengan income. Price dengan income itu biasanya tumbuh dengan tren yang sejenis. Kalau income kalian naik, maka price kalian itu cenderung naik. Ini contohnya buat yang produsen ya. Nah, jadi ini menimbulkan multicol. Tapi di dalam cross section itu dia cenderung single time, yang berarti harga itu cenderung stabil, harganya tetap fix. Berarti kita dapat ditentukan estimasi elastisitas pendapatan hingga model diubah menjadi kayak ini. Jadi dia diubah jadi
learn price doang. Dan salesnya itu diganti, learn sales ini kita ubah jadi learn sales min B2 learn income. Nah, jadi dia jadi sales. Nah, jadi ini transformasi gitu. Nah, terus yang keempat, ini kita tinggal ngedrop aja yang korelasinya tinggi. Jadi misalkan di sini price dengan income, oh ini udah terjadi, udah waktu kalian cek itu ternyata korelasinya tinggi, ya udah drop aja salah satu. Karena pasti kalau bisa korelasinya tinggi itu apa ya? Hubungannya itu bakal udah terjelaskan di salah satu variabel. Misalkan di sini price dengan sales ya. Price naik, maka sales naik misalkan. Nah, begitu juga kalau misal ini hubungannya positif dan signifikan, kemungkinan besar income-nya juga berhubungan positif dan signifikan. Jadi terjelaskan secara tidak langsung gitu. Tapi hati-hati ya dengan specification bias ini. Nah, terus yang kelima ini kita bisa transformasi variabelnya. Ini yang pertama itu first difference transformation. Berarti ini kita deltain. Jadi deltain terhadap waktu yang sebelumnya. Misalkan di sini YT ini bla 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 ini yang model 1 ini dia waktu tahun T. Nah, ini kita kurangin dengan tahun sebelumnya masing-masing variabelnya. Nah, berarti ini nanti jadi delta YT. Delta X1 dengan delta itu adalah YT min 1. Bisa juga di ratio transformation. Berarti kita bagi terhadap salah satu variabel tertentu. Misalkan di sini kita bagi terhadap X1T. Bagi terhadap X1T. Bagi terhadap X1T. Nah, ini juga bisa. Biar pertambahan yang antara satu variabel dengan variabel independen lain yang berhubungan itu menjadi dia hubungannya udah tidak terjelaskan karena adanya perbagian X1T ini. Nah, yang paling simpel, kalian tinggal menambah data. Kami menambah data, kalau misal ini primer, kalian datanya primer, itu cukup susah. Karena ngambil data primer kan susah kan. Dia udah itu. Tapi ini yang paling efektif sih, yang paling efisien buat menghilangkan multi-call. Karena ini membuat varians dan SE-nya itu semakin kecil. Nah, oke. Itu buat multi-call. Kita lanjut langsung aja ke yang hetero. Nah, hetero ini kita bakal bahas hal yang sama. Kita bakal bahas dulu definisi, konsekuensi, deteksi, dan solusi. Ada 4. Ini konsekuensinya juga ada penyebabnya juga. Jadi kayak digabung gitu. Nah, intinya di sini hetero itu kenapa bisa terjadi? Misalkan nih, kita ada survei korelasi antara hubungan saving dengan income. Nah, ini biasanya ada dua nih, dua konsekuensi di antara dua hal ini. Yang pertama, semakin tinggi income, maka semakin tinggi saving kita. Secara teori kayak gini kan. Kayak udah kita semakin tinggi income kita, maka pasti tabungan kita menabungnya semakin tinggi juga. Tapi beberapa orang semakin tinggi income, itu semakin bervariasi juga jumlah tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Berarti ada orang yang hampir semuanya ditabung, si pertama income itu hampir semuanya ditabung. Ada juga yang lebih banyak dipakai untuk konsumsi. Jadi ada beberapa yang berbeda nih antara masyarakat. Karena itu perbedaan antara 1 dan 2 itu menyebabkan terjadinya variabilitas atau variasi pada tingkat income yang menjadi dasar adanya heteroscedasticity, namanya errornya, persebaran errornya itu nggak sama dengan hetero kan. Ini hetero ya. Oke. Ini homo yang warna hitam. Nah, terus apa sih yang menyebabkan si hetero ini? Yang pertama itu ada yang namanya error learning model. Nah, ini sebenarnya agak jarang terjadi, tapi ini bisa juga terjadi di variabel-variabel tertentu. Misalkan antara typing error, menulisnya error, pengetikan error, dengan jumlah latihan. Jadi jumlah latihan terhadap typing error. Jadi semakin kalian jumlah latihannya semakin banyak,
jamnya itu semakin banyak, maka typing error-nya pasti akan semakin kecil kan. Ini yang disebut error warning. Jadi ada beberapa variabel yang hubungan antara keduanya itu semakin lama semakin besar atau semakin lama semakin kecil, yang menyebabkan terjadinya variabilitas ini. Jadi nggak sama, nggak homo antara satu sama lainnya. Dan yang kedua, ada yang namanya discretionary income as income increase. Jadi maksudnya semakin tinggi income orang, maka semakin ia memiliki keleluasaan untuk menentukan bagaimana membagi income-nya sesuai dengan yang ia inginkan. Berarti income tinggi, maka dia bisa bagi income-nya menjadi beberapa bagian. Misal dibuat konsumsi lebih banyak, dibuat kebutuhan yang tersier, dibuat pertambahan spending yang sekunder gitu contohnya. Jadi si variance-nya itu diekspektasikan akan meningkat. Jadi semakin tinggi income, maka si variance-nya diekspektasikan akan semakin meningkat. Yang ini tadi decrease, sekarang ini increase. Tapi sebenarnya yang ini bisa decrease, bisa increase sih. Tapi sebenarnya ini decrease ya. Karena error learning model kan. Jadi semakin lama semakin dia decrease. Nah, terus yang ketiga, improvement in data collecting technique. Ini sama kayak yang multiple tadi sih. Kalau kalian ngambil sampelnya itu ngawur, berarti nanti bakal terjadi semakin tinggi dia terjadi hetero. Kalau yang ambil sampel yang benar berarti udah. Karena ambil sampel itu paling bagus kan secara random kan. Tapi biasanya kalau kita masih mahasiswa, itu biasanya kita ngambilnya sampelnya nggak random. Kita ngambil sampelnya secara voluntary. Atau enggak secara voluntary ini online. Jadi kita nyebar di grup, kita nyebar di form di grup, nah itu namanya voluntary. Itu jelek banget, karena hasilnya pasti kayak, ya orang-orang bakal, apa ya, yang mau ngisi itu yang secara volunteer aja, yang mau aja. Jadi kayak hasilnya nggak random juga, cuma orang-orang tertentu yang mau ngisi. Nah, itu masalah di data collecting technique. Yang keempat, presence of outliers in our data. Nah, ini outlier, juga yang paling mempengaruhi. Jadi, dilihat dulu, apa ya, ada yang outlier dalam data atau enggak. Terus yang kelima, ada spesifikasi model yang salah. Jadi misalkan yang tadi, variabelnya itu harusnya dibuat dalam bentuk polinomial. Tapi dia ternyata hanya diwakilkan secara linear. Atau sebaliknya, dia harusnya linear tapi dibuat polinomial. Itu yang bikin si varians dari errornya itu menjadi nggak umum. Jadi nggak konstan si variasi modelnya. Nah, terus yang terakhir, adanya skewness atau distribusi yang nggak merata dalam populasi. Misalkan di sini kalian cari estimasi yang melibatkan income, wealth, education. Tapi kalian nyarinya itu di mereka yang pendapatannya yang rendah semua. Kalian nggak nyari yang mereka yang pendapatannya tinggi. Nah, itu yang berarti adanya yang disparity. Jadi kalau kalian rata-rata income-nya itu ternyata cuma 1 juta. Berarti ya udah, kalian ngambil sampelnya cuma mereka yang berpendapatan rendah semua. Gitu. Itu yang masalah juga di bagian skewness-nya. Ntar skewness-nya bisa ke kiri, left skewness atau right skewness gitu. Jadi nggak normal itu distribusinya. Itu masalah juga di hetero. Nah, terus akibatnya apa sih si hetero ini? Jadi hetero ini lebih parah daripada multiple tadi karena estimator dari awareness-nya itu menjadi nggak blue. Ini suara gue kedengeran nggak ya? Semakin tenggelam karena hujan ya.
Ini jadi betanya itu semakin nggak blue. Kenapa gitu? Karena dia tuh masih linear dan unbiased, tapi dia nggak base. Jadi dia masalah di base-nya. Karena variansinya dia itu menjadi nggak yang paling kecil. Jadi kan di sini masalah dari error kan variasi errornya kan. Nah, di sini masalah dari hetero adalah variasi error yang terjadi itu nggak yang paling kecil. Jadi karena distribusinya beda-beda, jadi ada variasi yang besar, ada variasi yang sedang, ada variasi yang kecil. Nah, kalau di rata-ratain itu menjadi nggak paling kecil. Nah, itu yang masalah di yang hetero ini. Tapi dia masih linear dan unbiased. Ingat ya, ini sering banget ditanya. Nah, terus yang kedua, ini sebagai konsekuensi dari nggak base-nya ini, maka standar error itu akan semakin besar. Nah, ini konsekuensinya sama dari yang multi-call tadi. Kalau multi-call tadi kan dia standar error semakin besar itu karena apa tadi? Bentar, gue lupa. Karena korelasinya itu ada korelasi antar variabel independennya kan. Nah, itu standar error-nya jadi semakin besar. Nah, ini sekarang beda nih penyebab si FE-nya semakin besar. Yaitu karena variansi dari error itu semakin kecil. Nah, beda. Nah, tapi konsekuensinya itu sama dengan multi-call tadi. Kalau SE semakin besar, maka T statistik jadi semakin kecil atau semakin tidak signifikan. Koefisien di sini cenderung seolah-olah tidak signifikan secara statistik. Nah, ini ada lagi nih sama baru. CI semakin lebar tadi kan. Terus sebenarnya ada lagi R-square-nya. Nah, itu masalah juga. Sekarang juga semakin tinggi, tapi si T statistiknya itu dia banyak yang nggak signifikan. Itu masalah jadi SE yang semakin besar. Nah, terus yang terakhir, gimana cara kita mendeteksi si hetero ini? Ini bukan terakhir sih, ini masih ketiga ya. Karena ada lagi solusinya. Ini kita masih mendeteksi. Nah, mendeteksinya dibagi dua, antara yang informal method dengan yang formal method. Yang pertama yang informal. Jadi ini bagi dua, ada yang namanya prior information, ada yang namanya metode grafis. Nah, kalau prior information itu ini sebenarnya di CSPD sih secara lanjutan gitu dan agak jarang dikeluarin di EMAT karena di sini dia biasanya terjadi di CS data yang melibatkan unit yang heterogen. Jadi di sini hetero itu jadi suatu pengecualian gitu. Jadi mau nggak mau dalam proses data itu pasti ada hetero gitu. Itu jarang lah. Nah, yang paling sering dikeluarin itu metode grafis ini. Jadi buat yang model gambar pertama, ini dia tersebar di secara rata. Jadi secara linear persebarannya. Nah, berarti ini yang namanya homoskedes. Jadi ini nggak melanggar. Homoskedes. Jadi dia nggak melanggar karena dia bentuknya linear. Yang melanggar adalah 3 gambar selanjutnya. Karena ini persebaran errornya. Jadi ini grafik antara Y, variable dependent, dengan U, kuadrat. Ini ada cara sendiri kalau di Stata. Jadi kalian estimate U-nya gimana, terus kalian korelasiin antara U dengan Y, U kuadrat dengan Y. Jadi nanti bentuknya bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, gitu. Ini hetero. Ini juga hetero nih. Ini juga hetero. Yang benar itu kalau dia persebarannya itu secara linear di tengah-tengah. Ini biasanya 0 nih. Nah, gitu ya. Nah, terus itu dari informal kan. Nah, sekarang formal method. Nah, ini cara pertama itu ada yang namanya park test. Nah, park test ini ya ini lumayan cukup sering. Tapi kayaknya jarang ya. Nggak, bukan sering, tapi jarang ya. Sering. Karena di sini formalisasinya, pengertiannya itu formalisasi metode grafis bahwa si varians yang adalah fungsi dari variabel independen. Jadi maksudnya tuh gimana ya? Ini kalian ambil nih
si variance-nya. Jadi ini di Stata bisa ambil si variance-nya doang. Terus itu kalian regresiin model ini. Tapi biasanya si variance ini karena dia populasi, dia bisa nggak diketahui. Karena itu kita nggak approximate dengan cara UI kuadrat ini. Nah, yang tadi gue sebutin di sini, ini caranya itu si U kuadrat itu bisa diestimasi. Itu di Stata bisa ngestimasi U kuadrat dari model tersebut itu gimana. Nah, terus U kuadrat ini kita regresiin terhadap variabel independen yang kita mau regresikan. Nah, terus hipotesisnya kayak gini, A0, B1 sama dengan 0, A1-nya B1 tidak sama dengan 0. Yang berarti kalau misal di sini itu dia t-stop-nya atau p-value-nya itu signifikan, atau dia berarti kalau signifikan berarti dia reject A0 kan, yang berarti dia B1 tidak sama dengan 0, yang berarti dia nggak konstan. Jadi dia akan berubah si UI kuadratnya. Jadi kalau X berubah, UI kuadratnya akan berubah. Yang berarti dia ada hetero. Dia nggak boleh tuh kayak gitu. Harusnya kalau dia benar, maka X berubah, UI-nya tetap. Harusnya UI-nya tetap. Jadi nggak ada hubungan antara X dengan UI. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah si V ini, kalau kalian ngeregresin ini, biasanya dia juga ternyata ada hetero. Jadi error dari regresi yang error dari regresi yang error kuadrat itu biasanya ada hetero. Nah, ini caranya itu kalian pakai yang namanya Goldfield. Goldfield 1. Ini ada di bawahnya. Nah, jadi better pakai yang Goldfield daripada yang Parktest karena agak ribet dulu. Kalau misal si error dari UI-nya ini dia hetero. Terus yang kedua namanya Glaser test. Ini mirip banget dengan Parktest. Yang beda tuh cuma ini doang. Kalau yang tadi dia diaproksimate-nya dengan UI kuadrat kan. UI-nya dikuadratin. Sekarang UI-nya dimutlakin. Jadi bedanya di itu doang. Seterusnya itu sama. Bahkan hipotesisnya sama. Terus ininya juga sama. Si VI-nya itu bisa jadi hetero. Sama kan kayak yang tadi. Gitu. Ini deteksinya juga sama. Jadi kalau dia signifikan, maka dia ada hubungan antara B1 dan XI. Yang berarti dia nggak konstan. Yang berarti dia hetero. Dan yang tadi, COVID one test. Di sini dia better daripada yang nomor 1 dan 2 tadi. Tapi di sini dia hanya dipakai jika kita udah yakin bahwa variance kan, itu berkorelasi positif dengan salah satu variabel independen. Nah, caranya itu tinggal kalian asumsikan model awal, terus kalian ambil nih si variance, kalian cek korelasinya dengan XI. Caranya udah pakai core tadi. Core. Nah, kalau dia positif, berarti dia Berarti dia ada hubungan positif antara si variance dengan XI. Nah, berarti Goldfield ini bisa dipakai. Kalau nggak positif, berarti dia nggak bisa. Gitu ya. Nah, tahapannya kayak gini. Jadi yang pertama, ini kalian ngurutin dulu dari nilai XI. Misal kalian ngambil 50 sampel ya. Nah, 50 sampel dari pendapatan. Misalnya XI-nya itu pendapatan. Terus kalian urutin dari yang terkecil, ya kan yang terkecil itu 400.000 sampai yang terbesar itu 10 juta. Kalian urutin 400.000 sampai 10 juta. Habis itu ya ini dibagi datanya menjadi 2 kelompok, sebelum dan sesudah C. Habis itu kalian bagi juga ini secara terpisah untuk tiap kelompok data. Terus ambil SSE 1 dan SSE 2, di mana SSE 1 adalah SSE yang memiliki kelompok data yang X-nya lebih kecil. Dengan SSE 2 itu kelompoknya yang X-nya lebih besar. Jadi yang kalau misal dari pendapatan, itu membagi kelompoknya itu
itu bisa aja kalian dari rata-ratanya. Misalkan yang lebih kecil itu berarti dia kurang dari min. Jadi misalkan min-nya itu dia min-nya 2,5 juta. Nah, berarti yang SSE 1-nya itu adalah yang kurang dari 2,5 juta. SSE 2-nya itu yang lebih dari 2,5 juta. Yang lebih dari min. Misalkan aja baginya kayak gitu. Karena yang paling gampang kan si min-nya. Nah, terus kalian hitung rasionya. Rasio dari apa sih? Lambda. Nah, lambda ini rumusnya SSE 2 per df per SSE 1 per df. Di mana df itu n min c min 2k per 2. Nah, n itu adalah jumlah sampel, c ini jumlah angka konstantanya si c ini. Jadi konstanta itu kayak interceptnya gitu. K itu jumlah parameternya. Beda, ini jumlah parameternya pasti sama gitu antara dua model tersebut. Nah, kalian cuma ngebagi antara dua model kan. Misalkan di sini jumlah parameternya ada 2, ya ada ini 2 kali 2. Nah, kesimpulannya, kalau misal lambda lebih dari f-grid, di mana f-grid-nya itu kayak gini, f-grid-nya F distribution, maka yang berarti dia ada heteroscedasticity. Itu tahapannya. BPG ini bakal gue jelasin lebih lanjut di soal-soal ya. Karena di soal-soal, nanti gue kasih soal-soal kan di pertemuan yang 10. Itu kayaknya ada beberapa soal BPG deh. Jadi gue jelasin lebih lanjut di situ. Step-stepnya. Speedman, enggak. Speedman jelasin nggak ya? Yang gue jelasin Speedman aja. Intinya di sini adalah, ini kan udah ada di stat ya. Intinya tuh di sini dia pakai t-stat gitu. Kalau misal t-stat lebih dari t-grid, itu ada hetero. Nah, rumusnya itu RS, ini ingat gue ya, RS sama dengan 1 min 6 dikali sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Ingat gue sih. Nah, terus RS ini dimasukin ke T. Jadi T-statnya itu sama dengan RS dikali akar N min 2 per akar 1 min RS kuadrat. Nah, ini caranya. Kalau T-stat. T-grid-nya ya tinggal alpha, df. Dimana df-nya itu N min 1. Nanti dibandingin gitu. T-stat dengan T-grid. RS ini koefisien korelasi ya. Jadi korelasinya itu cara ngitungnya kayak gini. Jadi ini range-nya antara 0 sampai 1. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang kalau kita komen di Stackor sih. Or berapa. Nah, itu ini rumus aslinya kayak gini. Terus yang ke-6, White's General Heteroscedasticity Test. Nah, ini mirip dengan Goldfield, tapi dia lebih fleksibel karena dia nggak perlu mengurutkan nilai X-nya. Dan kita nggak perlu khawatir akan normality assumption of error. Jadi contohnya, apa nih? Ya ini misalkan kita curiga nih, ini ada heteroscedasticity di sini. Nah itu kita pakai auxiliary regression yang tadi di awal dijelasin. Jadi kita regresiin variabel yang sekiranya itu ada masalah hetero. Ini auxiliary itu kalian lihat lagi ya, yang di bagian multiple itu ada auxiliary regression. Nah ini tahapannya. Jadi sekarang kita nggak perlu ngurutin, tapi kita langsung hitung si UI-nya, UI cap-nya. Jadi nggak perlu pakai kuadrat, nggak perlu pakai mutlak ya, cukup UI-nya doang. Terus di sini baru kalian isi secara polinomial. Jadi semuanya dikuadratin. Buat yang variabel independen yang perlu dikuadratin. Jadi
harus dicek juga mana yang perlu dipolinomialin, mana yang enggak, gitu. Terus ambil R-square-nya dari sini dengan auxiliary regression ya, dengan si y-nya itu adalah u kuadrat. Dan R-square-nya di sini kita bandingin nilai R-square, nilai n dikali R-square dengan critical value dari x kuadrat df, atau ini chi square-nya, ki square-nya dari tabel ki square. Ini df-nya sama dengan jumlah regresor pada auxiliary regression. Nah ini df berarti sama dengan jumlah regresor kan, berarti jumlah regresor itu variabel independen, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan berarti. df-nya sama dengan 5. Terus kalian lihat di ki square. Jangan lupa ini n kali r square ya. Nah, kalau dia reject H0, berarti dia ada hetero. Ya, berarti kalau reject H0. Reject H0, dari dia ada hetero. Pasti gue nulisannya. Nah, terus gimana cara nge-solve-nya hetero ini? Sebenarnya ada beberapa cara. Tapi di PPT ini cuma dikasih satu cara sih. Harusnya ada 2. Sorry, ada 3. Jadi kalau misal variansnya itu diketahui. Ini benar ada 2 cara nih. Cara lainnya ada namanya WLS atau weighted least square. Least square. Ini bakal gue jelasin di soal-soal selanjutnya. Karena di soal-soal itu banyak banget soal WLS. Jadi itu bakal gue jelasin di soal-soalnya. Jadi ini gue jelasin yang JLS doang ya. Jadi JLS ini konsepnya, ini kan model aslinya. Bentar. Intinya itu WLS dan JLS ini dua-duanya sama, karena dua-duanya ini mau mentransformasikan modelnya biar dia nggak ada hetero lagi. Nah, tapi kalau WLS itu dia transformasikannya berdasarkan variabel independen. Jadi dibobotkan, weighted kan berdasarkan variabel independen. Tapi kalau JLS generalize, berarti dia dibobotkan berdasarkan variansnya. Jadi dia diper si varians. Jadi setiap variabel independen dibagi dengan variansnya. Berarti nanti kita pakai yang simbolnya itu bintang. Berarti model 3 ini dia udah nggak ada masalah hetero. Jadi kayak gini. Ini sebenarnya cara simpelnya sih. Ini masih ada kayak hitung-hitungannya, tapi sorry, gue agak sedikit lupa. Nah, cara satu lagi itu kalau misal di sini ketika variansnya itu tidak diketahui. Nah, ini pakai caranya apa sih namanya? Enggak. White heteroskedes ya. Ya. White heteroskedes. White heteroskedes di situ. Ya, ini namanya white. Intinya di sini itu apa ya? Simpelnya tuh ini di tata gitu sih. Jadi bisa nggak ya? Nggak bisa. Iya. Jadi ini langsung di tata. Kalian tinggal komen yang namanya robust. Jadi namanya robust standard error. Yang berarti kalian habis ngetik rect spasi y x1 x2 x3, habis itu kalian tambahin koma robust.
Nah, itu nanti ada namanya robust standard error. Jadi kita udah memberikan si errornya itu biar dia nggak bersifat hetero, dia langsung bersifat tetap, bersifat umum. Jadi dia langsung robust secara otomatis. Gue nggak lupa anjir rumusnya. Ini kalau di stata itu rect y x1, x2, x3, koma robust. Nah, ini langsung beda nih hasilnya. Ntar kalian bandingin ya. Dimana kalau misal ada robust, itu kalau misal errornya itu berubah, biasanya kadang bisa jadi lebih tinggi, kadang bisa jadi lebih rendah. Jadi kalau misal, jadi kan regresin dua. Regresin yang ini tanpa robust, dan regresin yang dengan robust. Kalau errornya berubah, maka dia ada hetero tuh di situ. Nah, tapi kalian nggak perlu solusi lagi, karena robust ini udah disolusikan. Jadi robust ini udah pasti dia udah nggak ada masalah hetero. Cara yang paling gampang buat mengatasi si heteroskinesis itu. Oke, begitu sekian dulu ya pas maghrib, pas sejam berarti. Oke, thank you semua.